Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman bersedia untuk memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang melihat, mendengar, mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini kita mendengar bahwa ada banyak umat muslim di Indonesia rata-rata buta dalam hal sejarah, arkeologi, secara khusus untuk Quran dan juga hadisnya. Kalau mereka boleh jujur bagaimana perubahan Quran yang masuk ke Indonesia, itu harusnya digali dan dipertanyakan. Benarkah Al-Quran itu tidak mengalami perubahan? Ini menjadi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan takiyah atau memberikan sebuah bukti tapi tidak mendasar. Sampai saat ini ketika disodorkan bukti bahwa Al-Quran juga ternyata mengalami perubahan, ya mereka tetap tidak akan menerima karena mereka memiliki dalil dan pendapat opini bahwa Al-Quran itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala ke debuk menjadi buku. Ya, inilah mereka ini ya. Jadi teman-teman, di zaman internet ini kita disuguhkan untuk dapat belajar lebih kritis mengenai keyakinan teman-teman. Tentu bukan untuk saling melukai, tetapi untuk saling memberikan pemahaman. Ketika oknum ustadz dari Geraha Muala, Muala Center Indonesia dan lain sebagainya, polemikus muslim yang doyan sekali membahas Alkitab dan Injil, menafsirkan sembarangan, tentu kita juga diberi ruang untuk mengupas detail-detailnya bagaimana maksud Quran dan juga hadis. Benarkah Al-Quran penyempurna? Apa yang disempurnakan? Tidak mungkin Alkitab yang disempurnakan karena Alkitab sudah selesai ditulis. Tidak tahu saya apa yang disempurnakan. Tetapi orang-orang ini suka sekali menyatakan, menyempurnakan Alkitab sebelumnya atau kitab sebelumnya. Tetapi kok ceritanya berbeda jauh ya, gitu ya. Berbeda jauh sekali, tidak sesuai malahan gitu ya. Nah, pertanyaannya, benarkah Al-Quran itu berubah dan satu di seluruh dunia? Wah, luar biasa. Ini menjadi catatan pedas untuk umat muslim. Tapi ini akan mencerdaskan umat muslim yang mau terbuka pikirannya, yang mau belajar. Ya, apakah satu di seluruh dunia? Benarkah fakta itu? Atau selama ini ditutupi dari rekan-rekan umat muslim ketika ingin mempertanyakan atau mencari tahu, benarkah Al-Quran itu tidak berubah, sempurna? Wah, ini menjadi catatan luar biasa buat teman-teman. Mari kita simak teman-teman. Karena malam hari ini, karena hari ini kita disuguhkan data yang lengkap valid dari seorang apologetik yang luar biasa memaparkan untuk kita. Sambil sediakan kopimu, kalau ada kopi, sediakan tehmu yang dingin supaya kamu ketika mendengar fakta-fakta ini, kamu tidak kepanasan. Jadilah cerdas dan lihatlah terang itu, karena kamu akan mendapatkan wawasan yang baru. Ini dia teman-teman videonya. Oke, salam semua. Malam hari ini yang menjadi narasumber kita yang akan memaparkan materi, Ibu Sophie akan berbicara tentang bagaimana kanonisasi Quran. Bagaimana Quran itu ada sampai hari ini. Sejak zaman Nabi, kemudian setelah Nabi meninggal, kemudian bagaimana masa-masa dan lain sebagainya atau macam lah itu ya, nanti akan dipaparkan. Dan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti akan kita izinkan walaupun materi sedang berjalan. Jadi semacam kita TikTok atau ingin memperdalam, sangat dibolehkan sekali. Sebelumnya, langsung aja Ibu Sophie menyampaikan materinya, Bu. Supaya nanti bagaimana Quran ini, apakah Quran ini sama sejak zaman Nabi sampai hari ini, atau ada nggak di sana ayat yang berkurang atau bertambah, nanti akan dipaparkan semuanya di sini. Oke, terima kasih Bu Sophie, silakan. Baik, kita akan mulai ya untuk share screen-nya. Ya, Al-Hayat Indonesia mau mencoba memaparkan ya, apakah susunan surah Quran versi Hafs yang dipakai muslim sekarang, ya terutama muslim Sunni yang ada di Indonesia ini sama ya seperti klaim mereka pada zaman Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat ini adalah surah yang dipakai sekarang baik Sunni maupun Syiah ya, walaupun ada sedikit perbedaan asumsi ya.
Sunni maupun Syiah, tapi basically mereka menggunakan Quran yang sama. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini ada sekitar 114 surah ya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya, ini adalah Quran yang resmi yang digunakan termasuk di Indonesia. Ini adalah namanya Kutubul Sitah atau 6 kitab hadis yang sahih. Ya, jadi orang Kristen juga harus tahu bahwa selain Quran, Muslim itu juga mengikuti namanya Sunnah Rasul, ya. Dan dari mana mereka bisa tahu Sunnah Rasul ini? Misalnya sholat 5 kali, ya. Kemudian mereka harus naik haji, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Mereka mendapatkannya dari hadis Nabi. Ini adalah Kitabul Sitah, ya, atau 6 kitab hadis sahih. Ini yang diakui oleh Sunni, ya. Antara lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kemudian Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Jami Al-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ya, kemudian ada kitab-kitab hadis lainnya, tetapi ini yang sahih dan yang paling harus diakui ya oleh Muslim Sunni adalah Bukhari dan Muslim. Ini dua hadis yang paling awal yang disusun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi Imam Bukhari misalnya itu dia menseleksi dari 300.000 hadis selama 16 tahun, ya. Kemudian yang palsu yang dia katakan ini nggak berguna nih, palsu matruk ya, mereka buang. Kemudian diambil hanya sekitar 7.500 hadis. Ya, Anda bisa lihat di situ. Nah, ini Kristen juga harus tahu ya. Ini adalah 6 kitab. Jadi kalau Anda mengambil hadis dari kitab-kitab ini, ya ini yang diterima oleh orang Muslim Sunni. Kita ngomong Sunni ya. Saya belum menyinggung ke Syiah nih. Saya hanya ngomong ke Sunni ya, Sunni Muslim aja. Oke. Sekarang klaim Quran nih. Quran itu diturunkan bertahap. Jadi beda dengan konsep Alkitab. Kalau Alkitab itu kan kumpulan dari kitab-kitab ya, dari 1.500 tahun mulai dari kitab Taurat ya sampai Wahyu. Itu penulisannya nggak satu generasi ya, tapi ratusan generasi ya. Jadi misalnya ketika Nabi Yesaya menulis itu Musa udah mati pada waktu itu ya. Ketika Nabi Daud misalnya menulis Mazmur itu Musa udah jauh, udah lama mati, ya, jaraknya cukup jauh ratusan tahun. Nah, ini adalah kitab Alkitab kita, tetapi konsep Quran itu berbeda. Ya, konsep Quran itu nggak nulis satu kitab selesai. Misalnya, kalau kita bilang Injil Matius ya di dalam Alkitab kita itu Matius itu menulis selesai tuh dari Matius 1 ya sampai akhir kitab Matius itu ditulis selesai, ya. Tapi terus kemudian baru diedarkan ke seluruh jemaat pada waktu itu. Tapi konsep Quran nggak demikian. Ya, jadi tiap ayat itu kadang-kadang turunnya cuma 2 sampai maksimal 10 ayat. Ya, jadi ada kejadian sesuatu, kemudian turunlah ayat. Ada kejadian sesuatu, kemudian turunlah ayat yang mereka percaya selama hampir 23 tahun. Ya, Quran diturunkan secara bertahap. Ini yang diklaim ya di Quran surah Al-Furqan, Quran surah 25 ayat 32. Mereka yang tidak percaya berkata, mengapa Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Orang-orang tanya nih, demikian untuk memperkuat hatimu, kan kami mewahyukannya secara bertahap. Jadi Allah mengklaim dia mewahyukannya secara bertahap. Ya, Muslim percaya tiap kali turun sekitar 5 sampai 10 ayat. Ya, ini berbeda dengan penulisan Alkitab kita. Ya, penulisan Alkitab kita itu tidak bertahap. Ya, tidak bertahap beberapa ayat, tapi selesai satu kitab. Ya, satu kitab selesai, kemudian ditransmisikan dengan disalin terus-menerus. Ada nggak data Ibu? Contohkan Quran ini ada 114 surah itu ya di situ. Iya. Dan itu turunnya 10 ayat. Ada nggak detailnya itu dari ayat 1 sampai 144 surat itu semuanya turunnya itu detail nggak ditulis atau loncat-loncat? Loncat-loncat, Pak. Makanya kalau kita membaca Quran itu tidak urut. Ya, nanti kalau kita bedah misalnya surat Al-Baqarah aja itu turunnya nggak sekaligus, Pak. Ayat 1 sampai 286 itu tidak turun sekaligus. Bahkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu malah yang pertama kali turun, kan aneh. Ayat terakhir di dalam Al-Baqarah ini Quran Al-Qiyamah ya. 75 ayat 18. Dikatakan jangan menggerakkan lisanmu wahai Nabi untuk membaca Al-Quran pada saat wahyu diturunkan agar kamu bisa menghafalnya dengan cepat karena kamu khawatir ia akan terlewatkan darimu. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu. Jadi Allah berkata, Allah lah yang bertanggung jawab untuk membuat Nabi ini ingat. Ya, jadi ini janji Allah bahwa Nabi itu tidak akan lupa. Ya, ini klaimnya. Kemudian kami membacakannya dengan lisanmu kapan kamu berkehendak. Bila Rasul kami Jibril membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah.
Kemudian bacalah sebagaimana dia membacakannya kepadamu. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan apa yang muskil bagimu pemahamannya dari makna-makna dan hukum-hukumnya. Ini adalah klaim Quran tentang wahyu. Yang pertama, diturunkan secara bertahap. Yang kedua, didiktekan. Ya, dan ini bukan konsep Alkitab. Alkitab tidak pernah didiktekan. Ini perbedaannya. Yang kedua, susunan Quran sesuai wahyu. Jadi Quran itu dibagi dua. Ya, kalau kita kan Alkitab dibagi dua nih, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Quran itu dibagi menjadi surat-surat Makkiyah, di mana turunnya di Mekah, dan surat-surat Madaniyah, turunnya di Madinah. Ini klaim mereka. Tetapi beberapa ayat tercampur. Jadi misalnya ada ayat yang diturunkan di Madinah itu masuk ke surat Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini klaim mereka. Ya, saya hanya membacakan saja. Ya, surat-surat Makkiyah itu turunnya di Mekah. Surat-surat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Ya, jadi pertama kali itu adalah di Makkiyah, kira-kira diturunkan 12 tahun 5 bulan 13 hari. Ya. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat Madaniyah, ya artinya yang diwahyukan di Madinah. Ya. Umumnya surat-surat Makkiyah ini pendek-pendek. Jadi kalau kita tahu, kemarin kita sudah bahas ya, antara lain surat An-Nas. Nah, ini aneh ya. Surat An-Nas ini kan surat 114, surah terakhir di dalam Quran, tetapi ini termasuk surat-surat Makkiyah, artinya yang 12 tahun awal, 12 tahun pertama ini diwahyukan kepada Muhammad. Kemudian surah Al-Ikhlas, surah 112, dan surat Al-Falaq. Ya, ini aneh lagi nih, surat Al-Falaq kita tahu, surat 96 itu wahyu pertama. Ya, jadi kalau Anda itu pernah kuliah, ya saya katakan kalau Anda pernah kuliah, Anda pernah membuat skripsi, ada nggak orang yang memulai skripsinya dari bab 5? Menurut saya kalau ada skripsi dari bab 5 itu nggak layak dapat gelar itu. Jadi saya mulai dari bab 5, kemudian saya ke bab 12, ya. Kemudian akhirnya saya balik ke bab 1. Bab 1-nya terletak di belakang. Kira-kira bagaimana ini? This is what happened. Ya. Nah, selain itu, contohnya nih surat-surat Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan sebagainya. Ya, ini saya nggak akan bicara mendalam, tapi ini teman-teman perlu tahu ini adalah klaim mereka. Ya, kemudian surat-surat Madaniyah ini diyakini turun selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ya. Nah, kemudian Quran yang sekarang, ini saya ambil kesepakatan umum ya. Ada yang mengatakan 6.666, tapi ada yang mengatakan 6.236. Pastinya seperti apa Anda hitung aja sendiri. Ya, saya hanya mengikuti apa yang klaim-klaim ulama Anda katakan. Yang sekarang ada kira-kira 6.236 ayat, 114 surah, ya, sekitar 323.000 huruf di dalam Quran. Oke, ini saya skip ya Pak ya. Ciri-ciri surat umum Makkiyah dan ciri-ciri surat umum Madaniyah ya. Mungkin boleh ditunjukkan Bu, walaupun tidak dijelaskan, ditunjukkan. Nanti kalau orang mau ibaratnya melihat kan video ini bisa nanti dihentikan ya, gitu. Ya, nanti saya tunjukkan mana yang Makkiyah dan mana yang Madaniyah. Nah, ada beberapa ayat pengecualian tadi yang saya katakan nih. Makanya Quran itu tidak disusun secara kronologis. Kenapa? Jadi ada ayat yang diturunkan sesudah hijrah, artinya di Madinah. Jadi ayat-ayat Madinah, tetapi dimasukkan ke Mekah, ke surat-surat Makkiyah, Pak. Ya, contohnya ini An-Nisa ayat 58. Ya, ayat ini diturunkan di Mekah di dalam Ka'bah pada tahun penaklukan Mekah, atau diturunkan pada Haji Wada seperti firman Allah nih ya. Seperti surat Al-Maidah ayat 3, surat ini diturunkan di kota Mekah namun tetap disebut surat Madaniyah. Jadi kecampur ya Pak ya. Mengapa ada ayat-ayat. Mengapa bisa begitu? I don't really know what happened karena nanti kita lihat ya setelah Nabi Muhammad mati ini kan belum ada kesepakatan ya, saya juga nggak tahu, nanti kita lihat nih siapa, apakah ini Khalifah Utsman ya yang menyusun ayat mana yang harus dimasukkan kemana gitu ya. Jadi kalau menurut cerita dari sumber-sumber Islam sendiri, Muhammad itu ketika menerima wahyu dia kadang-kadang memberikan arahan, oh ini ayat ini harus dimasukkan ke sini, ayat ini harus dimasukkan ke sini. Itu menurut sumber-sumber Islam sendiri. Ya, jadi beda dengan penulisan kitab kita ya Pak ya. Kalau kitab kita kan enggak nih, ya kan? Ditulis selesai. Iya. Ya kan? Kalau ini enggak Pak. Gitu loh ya. Tadi, nah ini bedanya nih ya antara pewahyuan di dalam Quran dengan pewahyuan di dalam Islam ya. Contohnya nih, ya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Ini Quran surah Al-Maidah ya, surah kelima ayat 3. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini kan harusnya kan
ayat terakhir ya Pak ya, telah kusempurnakan agamamu. Berarti setelah Muhammad menerima semua pewahyuan itu harusnya ini menjadi ayat terakhir. Tapi diriwayatkan nih Pak di Sahih Bukhari 45 dari Umar bin Khattab bahwasanya dia mengatakan kami tahu hari itu dan tempat wahyu tersebut turun kepada Nabi. Jadi Umar mengklaim kami tahu nih Al-Maidah ayat 3 ini kapan turunnya. Wahyu tersebut turun sementara Rasulullah sedang berdiri berkhotbah hari Jumat di padang Arafah. Ya, jadi ini bukanlah ayat terakhir, ternyata diselipkan di situ. Oke, tapi ada dua. Kan tadi dikatakan ibu itu sebentar. Ini Nabi itu kan menyuruh ini ditaruh di sini, ini taruh di sini, dan taruh di sini. Berarti pada zaman Nabi itu sudah ada kitab dong. Berarti bukan hanya hafalan. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Betul, sudah ada Oke, jadi kalau mushaf. Ya, jadi Nabi itu punya juru tulis. Sahabat ya. Ada beberapa yang hafalan. Ya, ada beberapa yang katanya dihafal, tapi Nabi itu punya juru tulis, Pak. Nanti kita lihat ada beberapa juru tulisnya Nabi. Ya, tadi kita harus tahu ya, ada yang namanya surat-surat Makkiyah, kira-kira 82 surat, surat-surat Madaniyah, 20 surat, tapi ada 12 surat yang masih diperdebatkan. Antara lain justru surat Al-Fatihah, walaupun Al-Fatihah ini diklaim sebagai surat Makkiyah, ya. Ada 12 surah di situ, surah As-Saff, Ar-Ra'd, ya, dan sebagainya. Anda bisa baca di situ, ya. Nah, mengetahui turunnya surat, ini penting Pak. Kenapa? Kenapa kita bicara orang Kristen juga harus tahu surat Makkiyah dan Madaniyah ini? Karena untuk membedakan, jadi di dalam Islam itu ada prinsip yang namanya nasakh dan mansukh. Jadi ayat yang dibatalkan dan diganti. Nah, untuk tahu ayat mana yang dibatalkan atau diganti Pak, ya ketika Allah membatalkan atau kita harus tahu mana yang terakhir turun Pak. Jadi ayat yang terakhir turun itulah yang akan membatalkan atau menggantikan ayat yang pertama kali turun. Ya, ketika terjadi dua ayat yang kontradiksi. Misalnya kemarin kita baca di Al-Baqarah 236 kalau saya nggak salah. Ya, Al-Baqarah 236 itu menyatakan tidak ada compulsion in the religion, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi ternyata ayat ini dinansak atau dimasukkan Pak dengan ayat-ayat lainnya yang turun kemudian. Nah, ini kita harus tahu prinsip ini. Ya, mana yang turun di Madinah, mana yang turun di Mekah. Kira-kira alasannya kok diganti itu kenapa, Bu? Apakah bisa dikatakan ya ini suatu hal yang perlu dijawab mereka, atau mungkin ada ibu data mengapa itu diturunkan kemudian diganti, nggak konsisten sepertinya? Ya, karena di dalam Quran Allah sendiri yang mengatakan demikian Pak. Nanti kita lihat ya kenapa Allah. Ya, jadi Allah sendiri mengatakan aku akan membatalkan atau mengganti ayat-ayatnya suka-suka aku ya. Nah, tapi nanti aku akan mengganti dengan ayat yang serupa atau ayat yang lebih baik. Itu ada ayatnya Pak. Jadi ini memang ini prinsip yang ada di dalam Quran dan Allah sendiri mengatakan demikian. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Surat Madaniyah itu lebih panjang ya dan terdapat dialog dengan ahli kitab. Ahli kitab di dalam Quran itu adalah kaum Yahudi dan Kristen. Ya, karena Madinah itu tadinya adalah kota perdagangan Yahudi yang disebut Yatrib. Jadi ketika mereka hijrah ke Madinah, itu mereka hijrahnya ke Yatrib pada waktu itu. Ya, nama kota Madinah itu tadinya Yatrib. Nah, sumbernya dari mana? Ini Anda bisa baca sendiri, saya nggak usah bacakan ya. Di situ sudah ada sumber-sumbernya. Ya, Al-Athar Daud Ilmu Quran, Al-Khatan Khalil bla 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 ya, Jalal Abu Ulumul Quran, Hermawan Acep Ulumul Quran, ya, itu dari sumber-sumber itu yang kita ambil. Bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja teman-teman, kita TikTok aja. Lanjut ya. Nah, ternyata Pak, aja siapa yang apa nanti saya ini berikan waktu. Ya, jadi ternyata Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi ternyata teman-teman, ya baik Muslim maupun Kristen perlu tahu, Quran yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan turunnya wahyu. Jadi kalau kita mikir misalnya, oh berarti kalau bab 1 itu Al-Fatihah, terakhir Anas, berarti Al-Fatihah ini yang pertama kali wahyu turun, kemudian Anas ini yang terakhir. Begitu yang mikir kita ya. Ya, jadi yang pertama kali turun wahyu itu adalah pikir bahwa Quran itu turun, contoh surat pertama ini, kedua ini sesuai runutannya. Rupanya di sini tidak demikian. Nah, ini sesuatu hal yang harus dijelaskan sama mereka, tapi kurasa nggak bisa dijelaskan lagi nih, karena inilah sebenarnya kejelasannya. Oke, lanjutlah dulu Bu. Iya, ya saya tidak tahu ya kenapa susunan suratnya tidak sesuai dengan turunnya wahyu, tapi ini klaim mereka. Kita tahu ini dari mana? Ya dari mereka sendiri ya. Jadi surat Al-Alaq di mana Muhammad ini ada di Gua Hiro Pak, wahyu pertama bacalah Iqra gitu ya. Itu merupakan wahyu yang pertama kali turun. Tapi sekarang kita tahu ini ditaruh di surah 96.
ya. Kemudian Al-Qalam, ini wahyu kedua yang diterima, termasuk surat-surat Makkiyah, ditaruh di surat 68. Ya, kemudian kita lihat nih Al-Fatihah nih Pak. Al-Fatihah ini adalah surah pertama yang artinya pembukaan. Ya, ini malah wahyu kelima Pak, sesuai urutan turunnya wahyu. Ya. Nah, ini Anda baca sendiri. Iya, iya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti ini kalau kita lihat di sini ini acak ya Pak ya. Nah, kecuali surat Nuh nih Pak. Acak. Oh, iya, surat Nuh turunnya wahyu 71 dimasukkan juga ke surah 71. Oke, ini masih sesuai, satu-satunya yang kita bilang sesuai. Tapi yang lain ini acak. Ya misalnya Al-Baqarah Pak, surat 2. Itu turunnya wahyu urutan ke-87 Pak, surat Madaniyah. Dan bahkan 2 ayat terakhir ya, 285 dan 286 ayat 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu yang pertama kali turun Pak. Ya kalau ditanya jangan tanya sama saya ya. Jangan ditanya sama saya. Ya saya nggak tahu. Saya tidak mengatur ini semua. Saya hanya membacakan sumber-sumber Anda. Oke Bu. Ya, Baru ini tahu aku. ya, ini surah Quran sesuai turunnya wahyu, ya. Nah, sekarang Pak, penggambaran ya, Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, ya. Muslim menganggap Quran sebagai mujizat. Jadi, Muhammad itu di dalam Quran tidak melakukan mujizat apapun selain Quran. Ini adalah mujizat terbesarnya, ya. Jadi, mujizat terpenting Muhammad dan bukti kenabian, puncak dari serangkaian pesan ilahi yang diungkapkan oleh malaikat Jibril, ya, mulai dari tahunnya 610 ketika dia memproklamasikan kenabiannya, ya ini adalah mujizatnya Pak. Ya ini gambar diambil dari manuskrip Jami' al-Tawarik oleh Rashid al-Din Hamadani 1307 periode Ikanet, ya dinasti kedua Khan Mongol yang memerintah di Iran, ya tahun 1256 hingga 1335. Nah, ini kemarin sempat terjadi kalau kita ingat mungkin kalau Anda yang ikuti YouTube ya, Yasir Qadhi ini sempat membuat katanya ada lubang, the holes in the standard narrative. Jadi Muslim mengklaim bahwa Quran yang ada sekarang yang mereka pegang ini benar-benar dipelihara secara sempurna karena itu janjinya Allah di dalam Quran sendiri, ya. Jadi perfect Quran preservation. Muslim mengklaim selama ratusan tahun ya bahwa Quran ini adalah kitab yang sempurna, tidak berubah, diturunkan langsung kepada Muhammad, tidak berubah sampai titik komanya. Dan yang mereka lakukan adalah mereka mengatakan Alkitab ini sudah palsu, ya Torah dan Injil sudah dipalsukan karena ditulis oleh manusia. Nah, benarkah klaim ini? Kita cek faktanya. Ini adalah pandangan beberapa cendekiawan Muslim modern. Ya, ini dari Susan Hanif. Susan Hanif ini seorang mualaf, ya seorang Amerika yang baru menjadi Muslim. Dia mengatakan gini, Quran terpelihara hari ini dalam bentuk aslinya sama persis. The Holy Quran adalah satu-satunya wahyu ilahi yang tulisannya dalam sejarah manusia yang terpelihara sempurna dalam bentuk aslinya sekarang ini. Jadi tidak berubah. Ini bukunya Susan Hanif, ya, What Everyone Should Know About Islam and Muslims. Ya, dia seorang convert, seorang mualaf ya. Oke. Ini adalah Fethullah Gulen. Dikatakan hanya ada satu Quran. Teks Quran sangat bisa dipercaya, tidak berubah, tidak pernah diedit atau dirusak sejak diwahyukan. Semua Muslim hanya tahu satu Quran. Terpelihara sempurna sesuai dengan kata aslinya sejak Nabi mati dan wahyu terakhir. Fethullah Gulen ini ulama paling berpengaruh di Turki. Ini penerjemah Quran di dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal ya. Abdullah Yusuf Ali. Ya. Tidak satu pun huruf yang berubah katanya. Sangat baik terpelihara baik di dalam memori atau ingatan ataupun tulisan. Bahwa teks Arabik yang kita punya sekarang ini identik dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi. Tidak satu pun huruf yang terkorupsi selama beberapa abad. Ini adalah klaim Abdullah Yusuf Ali. Sekarang kita lihat ini, Syabir Ali pasti terkenal ya, masih hidup orangnya. Quran tidak berubah selama 1300 tahun. Dikatakan kita mempunyai salinan dari Quran tahun 790 Masehi di Museum British English MS 2165 Ma'il Codex. Ya, ini adalah Mushaf Ma'il. Nanti kita lihat ya, satu persatu kodeksnya. Taunya betul sih 790, artinya ini berasal dari ratusan tahun setelah Muhammad mati, ya. Itu ada 1300 tahun lalu dan kita bisa bandingkan dengan apa yang kita baca sekarang dan identik sama, ya. Tapi ternyata nanti kalau kita lihat tidak sama. Syabir Ali tentu saja imam dan pengkhotbah ya. Kita lihat nih, ini adalah Maulvi Muhammad, ya. Dikatakan tidak satu pun tashkil itu adalah tanda baca, ya, titik-titiknya, garis-garisnya, ya, dot dan slashnya. Dan dash-nya itu tidak berubah.
Quran hanya satu dan tidak ada satupun salinan yang bahkan tashkilnya berubah. Ya, dia katakan akan selalu ada sekte-sekte berbeda, tapi Quran sama. Ya, tidak ditemukan manuskrip yang berbeda sekecil apapun perbedaannya. Ini klaim mereka. Maufi Muhammad Ali, teolog Islam Pakistan. Nah, ini yang terakhir, Yashir Qadhi. Ini nggak bisa disepelekan ya, dia sangat terkenal sekali di Amerika. Ya, dia memegang PhD dari Yale University. Dia mengklaim hanya ada satu Quran. Dikatakan Utsman menstandarkan salinan Quran, dan dari sejak itu sampai sekarang tidak ada dua salinan yang berbeda baik huruf maupun titiknya. Quran adalah kitab yang paling dijaga dan Allah menjaganya dari perubahan, pergeseran, salah salin, karena Allah berkata dia sendiri akan menjaganya. Semua Quran huruf demi huruf, kata demi kata sama dengan Mushaf Utsmani. Tidak ada versi Quran, hanya ada satu. Nah, ini dari The Essence of Faith in Islam, ya, by Al-Hajj Ade. Quran terpilah penuh, tidak satu pun titik atau iot pun yang diubah atau hilang. Ini yang diklaim Muslim selama 1400 tahun sampai akhirnya dunia internet dan informasi sekarang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kesimpulannya apa nih teman-teman? Muhammad menghafal Al-Quran dengan sempurna. Dia hanya mendiktekan Al-Quran kepada pengikutnya yang menghafalkannya dan menuliskannya tanpa mengeditnya. Muhammad memeriksa dan menyetujui apa yang tertulis. Hanya ada satu versi Quran, katanya. Semua Al-Quran identik tanpa varian. Al-Quran dipelihara dengan sempurna. Menurut Muslim, klaim ini dibuktikan dengan sejarah. Jadi mereka mengatakan, ini sudah dibuktikan loh. Ya, Al-Quran lebih unggul dari kitab suci lainnya dalam pelestariannya. Dan karena di dalamnya ada pesan tentang Tuhan. Ini klaim Muslim modern. Sama nggak kira-kira dengan klaim Muslim-Muslim yang masuk di channel kita nih, Pak? Setahu saya sampai hari ini semua mereka sangat bangga mengatakan yang demikian. Tetapi mungkin malam ini harus kita buktikan ya, apakah klaim ini memang klaim yang berdasar atau hanya klaim cinta tapi tidak mengenal cinta. Itu dia. Cinta buta. Itu dia maksud aku. Sekarang kita lihat ya, ini klaim internal di dalam Quran sendiri. Dikatakan tidak ada kesalahan Al-Quran, ya, adalah kitab suci terbaik. Tidak ada inkonsistensi di dalam Al-Quran. Ini Quran surah 39 ayat 23. Ditulis dalam bahasa Arab tanpa kesalahan. Ini klaim Quran surah 39 ayat 28. Bebas dari kontradiksi. Ini Quran surah 4 ayat 82. Ini klaim Quran. Kemudian Al-Quran diberikan dalam bahasa Arab sehingga mudah dipahami, ya. Sebentar Bu Quran. Sofi. Surat 39 ini turun kapan ini? Apakah ini turun Turunnya terakhir? nggak hafal nih tadi. Maksud aku apakah ini turun terakhir? Kayaknya enggak ya. Tidak, Maksud tidak. aku Tadi kan kalau gini. kita lihat pertengahan. Maksud aku kan gini, kalau ini turun di pertengahan, dikatakan tidak ada kesalahan Al-Quran adalah kitab suci terbaik tanpa ketidakkonsistenan. Padahal dia turun di tengah, berarti klaim Qurannya itu yang mana ini? Karena kan kalau Al-Quran itu kan berarti sudah 114 itu surat. Tapi kalau turun di pertengahan, berarti surat yang lain itu kayak gimana itu klaimnya? Saya yang kurang memahami. Ya, nanti kita bisa tanyakan aja ke Muslim ya. Karena ini kita ada surat 39. Iya, karena kan kalau ini turun terakhir, berarti klaimnya tepat karena Qurannya sudah ada. Tapi kalau kurunnya di tengah, berarti Quran yang berikutnya gimana ini klaimnya? Ini serba salah saya memahaminya. Tapi udahlah, lanjut aja dulu Bu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Boleh tanggapi, setahu aku ayat 39 ini turunnya di tengah di Mekah. Oke. Aku punya data-datanya itu yang dikasih tapi udah banyak ini aku ada data. Jadi perkiraan memang di tengah itu. Ya, datanya sama dengan yang saya tunjukkan ya Pak ya. Iya. Jadi Al-Quran ini diberikan dalam bahasa Arab sehingga mudah dipahami dan dia punya umul kitab, punya induk kitab. Dia punya ibu, Pak. Oh, kamu ketahuan, dibongkar lagi isi Qur'anmu, ternyata begitu. Ya teman-teman, kita sudah mendengar pemaparan yang sangat bagus, lugas dari apologetik Kristen ini mengenai apa benarkah Al-Quran tidak mengalami perubahan. Selamat Anda di dalam pelajaran untuk membuka wawasan yang selama ini ditutupi oleh para ustadz. Ya, oke. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat belajar ya. Kita dapat belajar bahwa di era internet ini semua bisa terbuka, semua bisa dipelajari, tinggal kita mau atau enggak gitu ya. Dan bagi umat muslim, supaya kamu tidak terlalu dibodohi oleh para ustadz yang notabene baru mualaf langsung jadi ustadz, atau ustadz tapi tidak belajar baik gitu ya. Mereka hanya menggaung-gaungkan hati imala gitu ya. Aduh kasihan ya.
tidak mengupas tuntas Quran dan juga hadis gitu ya. Nah, di sini ruangnya teman-teman ya. Kamu simak ulang-ulang dan semoga kamu cerdas ya. Kamu boleh terus beragama Islam, tidak apa-apa, tidak masalah, tapi kamu harus cerdas, itu aja intinya ya. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita kutip dan pelajari. Pertama, bahwa ternyata Quran itu mengalami perubahan gitu ya. Mengalami perubahan gitu. Versi Hafs dan yang lain sebagainya ya. Yang masuk ke Indonesia pasti versi yang berbeda lagi gitu ya. Yang direvisi di Kairo gitu. Ya, teman-teman muslim coba cari tahu di internet lagi. Yang masuk ke Indonesia itu revisi pada tahun kalau nggak salah 1924 di Kairo, dan itu masuk yang ke Indonesia. Nah, yang kedua, baru Quran itu tidak diturunkan secara langsung tapi bertahap ya, bertahap, berbeda dengan Alkitab gitu ya. Itu Alkitab susunan dari beberapa kitab-kitab lalu disusun menjadi satu. Kalau Al-Quran diturunkan bertahap, mungkin ya sesuai kebutuhan Nabi waktu itu, atau sudah kita tahu lah yang tadi ya. Nah, lalu ada juga salah satu penulis yang sangat terkenal yang namanya J. Smith, atau apologetik terkenal juga, J. Smith. Ada 31 versi Quran di Timur Tengah dan di seluruh dunia, dan itu berbeda-beda. Wah, bagaimana teman-teman? 31 ya. Anda ini teman-teman muslim, para mualaf yang doyan sekali membahas Alkitab lalu mengatakan Alkitab Kristen itu palsu, terjemahan. Ya terjemahan tidak masalah lah. Misalnya nih, Alkitab itu terdiri dari dua bahasa utama, yang itu Ibrani Perjanjian Lama, PB itu Yunani. Tetapi Ibrani dan Yunani itu supaya dapat dimengerti orang Batak seperti saya, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Batak. Itu penerjemahan teman-teman, bukan perubahan arti, penerjemahan. Sekali lagi, penerjemahan. Nah, sedangkan di Quran ada, ya, dengar tadi, ada perubahan makna, ada perubahan, ada pengurangan, bahkan ada juga dari sejarah mengatakan dimakan kambing, rayap dan segala macam, bahkan dibakar ya, dibakar teman-teman. Nah, kita harus siap menerima resiko yang begini ya, menerima resiko yang begini. Nah, kalau kita melihat juga baru-baru ini di Arab Saudi sana, di Timur Tengah, itu sudah mulai terbuka pikirannya gitu ya. Ada yang direvisi malah oleh Raja Salman tuh ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Nah, cerdaslah kalian gitu. Nah, kita sebagai umat beragama harus mengerti keyakinan kita. Jangan doyan membahas keyakinan orang lain, tapi ketika kamu dikorek, kamu malah kepanasan. Nah, 37 versi Quran dan ada yang lain-lain sebagainya teman-teman. Jadi ini membukakan dan memberikan wawasan baru sama kita. Ternyata Quran itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kalau kamu mengatakan Alkitab itu terjemahan palsu, itu kan cuma terjemahan, tidak mengubah maknanya. Karena kalau misalnya bahasa Bataknya mungkin berbeda dengan berbeda artinya, kita bisa melihat ke bahasa aslinya. Kalau yang belajar bahasa Ibrani dan Yunani gitu ya, untuk apa namanya itu, untuk menyamakan arti, apakah benar seperti ini artinya, kita lihat bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Nah, teman-teman, ini menjadi pelajaran penting buat kita di zaman internet ini. Semoga kamu cerdas dan mengalami perubahan. Tetapi di samping semua itu, kenapa hal ini terjadi? Supaya kamu semakin cerdas dan melihat kebenaran itu. Kebenaran di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kebenaran yang memerdekakan setiap orang ya. Salomo pernah berkata dalam tulisan hikmatnya, menulis buku tidak akan pernah habis ya. Ada dan akan ada ya, menulis, tapi takut akan Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan menulis buku. Saudaraku, semoga kita diberkati, dicerahkan, semakin pintar kita untuk menjawab para polemikus muslim yang suka mengobok-obok Alkitab walaupun tidak mendapatkan tidak mendapatkan kesalahan atau mereka sendiri yang bingung gitu ya, karena mereka tidak mengerti sama sekali. Nah, semoga kita dicerdaskan, dikuatkan, diteguhkan menjadi orang percaya kepada Kristus, karena Alkitab terjaga dengan sendirinya, karena Allah menjaga firman. Ajaran-ajaran lain, bidat-bidat mau menyerupai isi Alkitab,
ternyata Tuhan tetap jaga. Sampai di sini bisa teman-teman. Semoga tercerahkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.